kembali sepanjang hidupku jika ada satu hal buruk terjadi pada dirimu. Kemudian meminta si gadis untuk segera menghidupkan pengeras suara pada handphonenya untuk mengatakan kepada para penculiknya ini. Kemudian mengancam jika mereka tak segera melepaskan gadis tersebut, maka diriku akan mencurahkan seluruh hidupku untuk mencari kalian satu persatu. Bahkan akan membuat kalian merasa kalau kematian jauh lebih baik daripada berurusan dengan diriku. Perkataan yang membuat semua preman ini menjadi terdiam dan mulai gentar mendengar semua perkataan si pemuda. Kemudian mereka pun memilih untuk turun dan melepaskan si gadis. Lalu dilanjutkannya dengan berbicara dengan anak dari Basiredi, yang kemudian juga melepaskan adiknya dan pergi meninggalkan mereka berdua begitu saja. Ketika perundingan damai sedang berlangsung, tiba-tiba Balaredi menendang kursinya dan marah ke si pemuda dan terus mengungkit perbuatan si pemuda terhadap ayahnya dan kelompok mereka. Sementara di luar gedung, anak buah dari Balaredi sudah berhasil melumpuhkan para security dan akan segera masuk ke dalam gedung. Kemudian Balaredi berteriak meminta senjatanya dan akan langsung menyerang si pemuda. Namun dirinya malahan ditendang terjatuh, kemudian tubuhnya diseret lalu dilemparkan menghantam sebuah tong. Dilanjutkan dengan melempar seorang anak buahnya dan berhasil melumpuhkan seorang rekannya lagi. Pemuda ini terus diserang. Namun dengan dua bilang tongkat kayu di tangannya, pemuda ini terus memukuli penyerangnya. Kemudian meraih sebuah pistol paku tembak dan memaku semua kaki anak buahnya untuk menahan mereka tetap di lantai. Sementara Balaredi kembali maju menyerang namun berhasil dihentikan oleh pemuda ini yang kembali bisa menahan amarahnya. Kemudian kembali duduk di hadapannya lalu mulai menjelaskan kalau semua pertikaian di antara mereka ini terjadi hanya demi kepentingan politik semata. Dan mengatakan kalau diriku meminta maaf kepadamu atas nama ayahku yang telah menjadi korban pertikaian ini. Kemudian melepaskan senjatanya lalu berkata, apabila kedamaian itu bisa terjadi di antara mereka, maka diriku bersedia untuk tidak maju ke dalam pilkada dan malahan meminta Balaredi lah yang maju untuk memenangkannya. Namun apabila semua kesepakatan hari ini dikhianati, maka silakan bersembunyi dimanapun dirimu suka. Maka aku akan terus mencarimu untuk membuat perhitungan. Kemudian pemuda ini berpamitan kepada Pak Menteri dan ketua partai yang telah membantu terwujudnya perundingan ini. Disusul oleh sang menteri yang berkata kalau di setiap 30 tahun lamanya pemikiran manusia mengalami perubahan, di mana industri menyebutnya sebagai tren, pengusaha menyebutnya fashion, politikus menyebutnya era, dan orang awam menyebutnya generasi. Kemudian berkata kepada Balaredi kalau pemuda itu adalah seorang pembawa obor buat generasi sekarang. Lalu kembali menegaskan untuk tidak mengkhianati dirinya karena pemuda tersebut bukanlah seekor sapi perah, melainkan seekor harimau. Gadis ini mendatangi seorang teman untuk menanyakan keberadaan si pemuda yang telah lama menghilang. Teman ini bercerita kalau pemuda itu kembali ke desanya dan berniat membuat perubahan bagi desanya.